Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 76, kamu bisa kungfu. Mengetahui Andrei telah hilang kekuasaan, pembicaraannya jadi tidak ada kesopanan sedikit pun juga. Andrei mendengus dingin, apa aku orang yang tidak berhubungan? Pabrik ini didirikan oleh aku sendiri, kamu berani mengatakan aku orang yang tidak berhubungan? Riman Feng bersenyum dingin, memang kenapa kalau begitu? Itu masalah 10 tahun yang lalu, sekarang manajer pabrik itu bukanlah kamu, aku juga bukan tanggung jawab kamu lagi, jika kamu tahu diri. Cepatan pergilah, kalau tidak jangan salahkan aku melakukan secara bisnis resmi. Melihat Riman Feng telah mengeluarkan tongkat listrik, wajahnya menunjukkan ekspresi yang galak, Andrei menunjukkan sedikit ekspresi sarkastik. Dunia ini suram, tidak ada uang dan kekuasaan, bahkan orang yang pada awalnya pernah memberikan bantuan pun akan membalas kebaikan dengan keburukan. Thomas Kin juga menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Paman Ye, orang seperti itu, tidak perlu mengasihaninya. Oke, bereskan barang-barangmu, sudah boleh keluar. Riman Feng mendengus dingin, meminta aku pergi. Kamu pikir kalian itu siapa? Ini adalah pabrik, apakah kalian punya hak keputusan? Perkataan Riman Feng masih belum selesai bicara, Andrei mengeluarkan surat perubahan badan hukum, meletakkannya di depan mukanya. Sekarang, pabrik ini adalah milikku. Ketika Riman Feng melihat surat pemberitahuan itu, wajahnya sekejap menjadi sangat amat jelek. Mengapa pabrik bisa kembalikan ke Andrei? Dalam beberapa detik, ekspresi wajah Riman Feng dari kesombongan berubah menjadi kesedihan, dan kemudian berubah menjadi senyuman yang menyanjung. Ceoye, aku sedang bercanda dengan Anda, aku sudah tahu Anda pasti akan kembali. Selama bertahun-tahun, aku setidaknya pantas mendapatkan pujian atas usaha kerja keras di pabrik ini. Anda tidak dapat memecat karyawan lama yang setia di saat kamu baru saja mendudukinya. Thomas Kin mencibir, hebat juga menjadi orang yang tidak tahu malu seperti kamu begitu. Kamu siapanya karyawan lama yang setia? Aku lihat, kamu hanyalah seekor anjing tuan besar Ye kedua saja. Ambil barang-barangmu, segera pergilah. Amarah Thomas Kin tidaklah seperti Andrei yang begitu baik, orang seperti itu, tentu saja tidak akan memanjakannya. Wajah Riman Feng menjadi pucat, dia awalnya adalah seorang gelandangan, bisa makan dan tinggal di pabrik ini, sekarang memintanya pergi, harus hidup di jalanan lagi. Kedua orang berjalan melewati samping Riman Feng, tiba-tiba, Riman Feng menoleh kepala dengan kencang, mengambil tongkat listrik dan melemparkannya ke kepala Andrei. Memecatkan aku, kamu jangan berharap bisa berhidup enak. Riman Feng bagaimanapun telah menjadi penjaga keamanan selama 10 tahun, badannya kuat dan besar, pukulan tongkat ini, jika jatuh di kepala, setidaknya akan rawat di rumah sakit selama 10 hari atau setengah bulan. Wajah Thomas Kin tenggelam, berbalik dan langsung menendangnya. Berbunyi krek, tendang di tulang rusuk Riman Feng, jelas ada keruntuhan di dadanya. Kemudian, Riman Feng menerbang keluar, jatuh di depan pintu, dan pingsan. Andrei terkejut, melihat Riman Feng terbang jauh lebih dari 10 meteran, tiba-tiba terkejut sekali. Thomas, ini, kamu bisa kungfu. Thomas Kin berkata, bisa sedikit, telah belajar dengan guru selama 10 tahun. Andrei sangat amat terkejut, kungfu Andrei ini, tidak hanya bisa, sedikit, bukan. Bukankah kamu belajar keterampilan medis dengan gurumu? Thomas Kin berkata, ya, keterampilan medis belajar, kungfu belajar juga. Guru pernah berkata, hanya kekuatan absolut yang dapat mengendalikan takdir sendiri. Keterampilan medis dan kungfu, semua sangat diperlukan. Meminta orang hidup, dia akan lahir, meminta orang mati, dia akan mati. Ini, baru kekuatan absolut yang seharusnya. Dr. Stranger, bab 77 banyak orang berarti boleh membuli orang.
Setelah masuk pabrik, melihat banyak karyawan lama, juga ada banyak karyawan baru. Para karyawan lama itu masih sibuk dengan posisinya, yang bekerja di sini lebih dari 10 tahun, berjuang sepanjang hidup. Mereka benar-benar tidak ingin pabriknya tutup, berharap bisa bekerja di sini sampai pensiun. Jadi kalaupun pabrik mengalami krisis, mereka akan tetap bekerja keras. Bagian tersisa dari karyawan baru, berkumpul di bengkel untuk bermain poker, merokok dan minum, sama sekali tidak seperti pekerja. Saat Andrei melihat gambaran ini, sekejap sangat marah. Apain ini? Siapa yang mengizinkan kalian merokok di bengkel? Mendengar perkataan Andrei, seorang petanggung jawab meletakkan kartu di tangannya, masih merokok, berkata dengan senyuman. Bukankah ini CEOY? CEOY Anda sudah datang untuk serah terima. Baiklah, kami sudah menunggu kedatangan Anda, gajinya dilunasi bentar, kami akan siap pergi. Orang yang berbicara, namanya Ricky Yang, adalah wakil manajer umum pabrik, anjingnya Richard Ye. Dia tentu saja tahu masalah pergantian perwakilan hukum, juga sudah memberitahu kroni-kroninya ini. Pabrik sudah diserahkan kepada Andrei Ye, tuan kedua jelas sudah menyerah pada pabrik ini, tampaknya akan tertutup kapan saja, mereka tentu saja tidak perlu bekerja di pabrik yang tidak ada masa depan ini. Menunggu Andrei Ye datang, minta gaji, lalu pergi, sekalian lihat bagaimana Andrei Ye masuk penjara. Wajah Andrei Ye murung, gaji. Seperti kalian begini, masih ingin dibayar gaji. Mimpi saja kamu. Jika meminta Andrei Ye untuk membayar karyawan-karyawan lama itu termasuk masuk akal juga, bagaimanapun sudah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Namun beberapa sampah yang di depan matanya ini, tidak bekerja, masih menginginkan upah. Terlebih lagi, bahkan jika kamu menginginkan gaji, juga harus meminta ke tuan besar Ye kedua. Ricky yang mendengus dingin, beberapa orang memegang batang besi dan papan di tangannya, menyebar perlahan-lahan, membentuk seperti sebuah pengepungan pada Thomas Kin berdua. Tidak dibayar. Kamu adalah manajer pabrik, kami karyawan, berutang gaji setengah tahun pada kami. Kamu bilang tidak memberikannya, langsung tidak akan memberikannya. Jika hari ini tidak melunasinya, kalau begitu mari kita membicarakan baik-baik. Ricky yang ini jelas datang dengan persiapan, 7 atau 8 orang kuat yang bersenjata di tangannya, sudah mengepungkan mereka. Richard Ye ini benar-benar kejam, sudah melemparkan tanggung jawabnya keluar, masih belum berakhir, masih membiarkan Ricky yang menghajar mereka di sini. Richard Ye sudah memberi perintah untuk mematahkan kaki Andrei Ye dan Thomas Kin sudah bisa. Bahkan masalah ini menyebar keluar, juga hanya ekses perlakuan pekerja untuk meminta upah saja, keluarga Ye bisa dengan mudah menanganinya. Ekspresi Andrei Ye langsung berubah. Bermarga Yang, apa maksudmu? Apa akan bertarung denganku di pabrik? Ricky yang bersenyum dingin, memangnya kenapa kalau memukul? Kami adalah kelompok yang lemah, dan banyak orang, berarti sudah membuli kamu, kamu juga hanya bisa menahannya. Ricky yang sudah pasti tidak akan melepaskan Andrei Ye, tidak ada yang harus ditakuti, dia seorang pekerja migran masih takut seorang manajer pabrik kah? Semuanya maju bersama-sama, memukul Andrei Ye hingga menjadi cacat, bahkan jika polisi datang, Richard Ye juga akan mengantikan uang untuk mereka. Memukul cacat Andrei Ye adalah hal yang ingin dilihat tuan kedua bukan? Dikelilingi oleh para pekerja ini, ekspresi Thomas Kin sama sekali tidak panik, telah muncul cibiran di mulutnya. Maksudmu, orang banyak berarti bisa menindas orang sembarangan ya? Ricky yang berkata, kalau iya memang kenapa? Suara pembicaraan baru turun, di luar telah berhenti 6 mobil van, sekelompok besar orang turun dari mobil, ada sebanyak 40 atau 50 orang, langsung masuk ke dalam pabrik. Pertama melihat orang-orang ini, Ricky yang benar-benar ketakutan, tetapi dilihat dengan jelas, malah tertawa. Dia pikir siapa? Ternyata Hanson Long, Tuan Hanson, orang sendiri. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.